Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasmillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Normanza, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat yang ada di dunia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar kita, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Halo teman-teman YouTuber, bertemu lagi bersama saya, Bunga Satriadiani. Di mana lagi kalau bukan di mata kuliah Statistik Pendidikan BI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji ANOVA 1 jalan. Yang pertama itu dengan SPSS dan yang kedua itu dengan cara manual. Nah, untuk SPSS di sini kita telah memasuki aplikasi SPSS ya teman-teman. Di mana setelah kita meletakkan data yang telah kita buat sebelumnya dengan cara di Ctrl C dari Excel dan kemudian di Ctrl V di SPSS, maka kita buka yang di bagian variable view. Nah, di variable view itu di metode kita buat yang align-nya ini right, kemudian measure-nya itu nominal, dan juga role-nya ini kita buat input. Nah, yang kemampuan juga sama dengan demikian ya teman-teman. Kemudian langkah kedua, di langkah kedua ini kita kembali ke data view. Setelah kita kembali di data view, maka kita tekan analyze pada layar atas, kemudian kita cari compartments. Nah, di compartments kita tekan on way ANOVA. Kemudian setelah ditekan on way ANOVA akan muncul seperti ini. Nah, pada langkah ketiga ini, maka yang bagian kemampuan itu kita pindahkan ke dependent list, sedangkan metode kita pindahkan ke faktor. Nah, kemudian setelah itu kita tekan bagian post hoc. Nah, di bagian itu, maka kita akan menemukan beberapa list sebagai berikut ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tekan yang bagian descriptive dan homogeneity of variance test. Selanjutnya baru kita continue. Setelah di continue, kita tekan OK ya teman-teman. Maka akan muncul data-data sebagai berikut, seperti yang di layar. Nah, pada di layar itu tertera. Ini ya teman-teman. Ini data-datanya. Nah, di sini mean square-nya yang between groups ini 3,639, sedangkan yang di bawah within groups itu ada 0,956. Sedangkan F-nya itu ada 3,806 dan sig-nya itu ada 0,058. Nah, kemudian di sini kita langsung saja akan ke bagian ini deskriptifnya. Jadi ini kemampuan menulisnya ya teman-teman, minimumnya ada 6 ini ya. Kemudian di sininya ada main-nya 7,84, 7,24 dan 7,53. Kemudian ini yang untuk kemampuan menulisnya ya teman-teman. Nah, ini di test of homogeneity-nya, maka dapat ditemukan DF1-nya itu 1, DF2-nya 38 dan sig-nya itu 0,555. Sedangkan relevan statistiknya 0,355. Nah, untuk bagian ANOVA, ini kemampuan menulisnya, ini F-nya terdapat 3,806, sedangkan sig-nya 0,058. Nah, langsung saja di sini ANOVA secara manual ya teman-teman. Yang mana pada ANOVA secara manual dan SPSS kita ini datanya ya teman-teman. Ada efektivitas metode inquiry atau A1 dengan penemuan terbimbing A2 dan juga penugasan A3 dan metode expository A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Nah, di sini dapat kita lihat
Setelah data disusun, pada A1 ini terdapat nomor 1 sampai 10 itu A1-nya ada 8, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 9. Kemudian ada 7, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 7, 8. Dan begitu juga dengan nomor A2, A3, dan A4. Terdapat 10 nomor ya teman-teman, dikali 2 jadi 20. Kemudian di sini hipotesis statistiknya. Jadi H0 ini rumusnya ya teman-teman. Kemudian di sini yang bagian B menyusun tabel persiapan. Jadi ini ya teman-teman. Nah, setelah ini statistik N-nya berjumlah berapa? Ini A1-nya ada 20, A2-nya 20, A3-nya 20, A4-nya 20. Sedangkan sigma dari Y1 itu merupakan 162, sigma A2-nya itu 141, sigma Y1 di A3 itu 126, sigma Y1 di A4-nya itu 109. Nah, jumlahnya itu ada 538. Nah, begitu juga dengan semuanya di sini, teman-teman bisa dilihat secara langsung ya. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu bagian C, menentukan jumlah kuadrat atau JK, beberapa sumber varian. Nah, yang pertama itu total. Jadi, jika totalnya itu rumusnya itu ada sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 kuadrat dibagi N1. Nah, jadi ini kita ketahui sigma Y1 kuadratnya yaitu 3769 dikurangkan dengan sigma Y1 kuadrat. Jadi Y1-nya dulu baru dikuadratkan, itu ada 538. Nah, dibagi dengan N1 yaitu 80. Jadi totalnya itu ada 150.950. Sedangkan JK antar kelompok itu ada ini ya teman-teman. Ada 162 dibagi 20, ini juga. Nah, kemudian ditemukanlah hasilnya 76,100. Nah, di dalam kelompoknya atau JK kelompoknya itu kita dapatkan 57,900. Kemudian menentukan derajat bebas atau DB. DB totalnya itu ada NT, N total dikurang 1. N totalnya itu 80 dikurang 1, jadi 79. Sedangkan DBA-nya itu NA-nya dikurang 1. NA-nya ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi DBD-nya itu ada NT dikurang 1, jadi 80 dikurang 4 sama dengan 74. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau bagian E yaitu menentukan efek size atau N kuadrat. Nah, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu ditentukan oleh ukuran efek size atau efek size itu ya teman-teman. Dengan format itu N kuadrat sama dengan JKA per JK total ya teman-teman. Yang mana hasilnya di situ JKA-nya ada 76,100 dan JK totalnya itu ada 150,950. Nah, sama dengan itu semuanya itu kalau sudah dibagikan 0,515 ini ya, teman-teman. Kemudian bagian F yaitu menyusun tabel ANOVA satu jalan. Nah, di sini kita susun tabelnya sebagaimana yang di SPSS tadi juga ya, teman-teman. Jadi, di sini ada sumber variansnya yaitu ada antar, dalam, dan total. Nah, pada JK-nya itu untuk antar itu 76,100, dalamnya itu 57,900 dan totalnya itu ada 150,950. Nah, untuk DB-nya itu yang antar itu ada 3, dalamnya ada 76, dan totalnya itu ada 79. Kemudian untuk untuk RJK, kita temukan 23,366 untuk antar, dan 7,619 untuk dalam. Nah, kemudian untuk FO-nya ini ada 3,066. Sedangkan F tabelnya ini ada 2,08. Ini kita dapatkan dari tabelnya ya, teman-teman. Kita lihat karena N-nya ada 20 ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga N kuadrat ya teman-teman. Jadi ini hasilnya 0,515. Nah, karena FO atau A itu sama dengan 3,066, yaitu lebih besar dari 2,08 sebagai F tabel, maka HO-nya ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan kritis matematis antara siswa yang diajar dengan metode inquiry, penemuan terbimbing, penugasan, dan juga metode ekspositori. Nah, demikian metode pembelajaran ini mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 68%
variasi skor kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa. Kemudian uji lanjut bagian G selanjutnya itu teman-teman, atau post hoc test. Nah, karena dari uji dengan teknik analisis ANOVA ini satu jalan diperoleh hasil terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T atau DUNET, uji T DUNET dengan formula sebagai berikut ya. Jadi di sini ada TO-nya, ini T0 sama dengan Y1 dikurang YJ, atau ini ya teman-teman, TO T0-nya ini rumusnya. Maka ini yang mana ini Y1-nya ini merupakan rata-rata variabel Y kelompok ke I, sedangkan YJ ini rata-rata variabel Y kelompok ke J. Nah, NI-nya ini ukuran sampel kelompok ke I, sedangkan NJ itu merupakan sampel kelompok ke J. Nah, SE ini merupakan standar error-nya. Dan T-tab ini merupakan ini ya teman-teman, T-tabelnya ya teman-teman. Jadi T-tabel ini kita temukan ini rumus T-tabelnya. Jadi alfa 2 NT dikurang NJ. Nah, ini hasilnya 1,67 ya teman-teman. Sorry. Kemudian ini ya. Pertama ini perbedaan kemampuan berpikir kritis membaca kelompok A1 dan A2. Nah, yang bagian A hipotesis statistik. Jadi H0 sama dengan itu ya teman-teman. Kemudian di sini bagian B ini T0-nya ini sama dengan A1 dikali A2. Nah, sama dengan di sini ada 8,10 dikurang 7,05 dibagi ini di dalam akar ya teman-teman. Jadi yang ini kita kerjakan dulu bagian ini ya teman-teman. Ini karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal 1 tambah 1 kemudian dikali dengan ini. Nah, hasilnya dapat ini ya teman-teman. Dari ini dikurang ini dibagi dengan hasil ini sama dengan ini. Kemudian ini karena T0 sama dengan 1,203, yaitu lebih besar dari T-tabel, maka dari T-tabel yang sama dengan 1,67, maka H0 ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode penemuan terbimbing. Nah, perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A1 dan A3. Ini ya teman-teman, jadi di ini nih dengan rumus yang sama ya, namun diganti ini menjadi A3 dengan mendapatkan total 2,06. Jadi kesimpulannya karena T0-nya itu 2,06 lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi dari yang diajar dengan metode penugasan. Kemudian yang ketiga itu perbedaan kemampuan berpikir statistik matematis kelompok A1 dan juga A4. Ini jadi kesimpulannya ini ya teman-teman, dengan rumus yang sama mendapatkan hasil 3,04. Jadi kesimpulannya karena T0 itu 3,04 lebih besar dari T-tabel yang sama dengan 1,67, maka 0 ini lagi-lagi ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry ini lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode expository. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A2 dan juga A3, yang mana masih menggunakan rumus yang sama dan juga penyebut yang sama, yang menghasilkan 0,85. Jadi TO-nya itu 0,85, yaitu lebih besar dari T-tabel atau 1,67, maka 0-nya ini ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode penugasan. Nah, yang kelima ini perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A2 dan juga A4 ya teman-teman. Masih menggunakan dengan rumus yang sama, yang mendapatkan hasil 1,84. Jadi T0 ini 1,84, ini lebih besar dari T-tabel yang sama dengan 1,67, maka H0 ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode expository. Nah, yang keenam ini perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A3 dan juga A4. Ini ya teman-teman, kesimpulannya ada karena TO-nya itu 0,98 lebih besar dari T-tabel yang sama dengan 1,67, maka H0 ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry ini lebih tinggi dari yang diajar dengan metode expository. Jadi di sini ada ringkasan dan kesimpulannya teman-teman, yaitu hasil uji hipotesis dengan ANOVA satu jalan ini sumber varians ada antar dalam dan juga total dengan JK yang antar ini 76,100, yang dalam ini 57,900, dan juga total ini 150,900
450. Yang DB-nya itu yang antara ada 3, dalam ada 76, dan total ada 79, sedangkan RJK-nya ini antara ada 23,366 dan dalam ada 7,619. Yang menghasilkan FO ini ada 3,066 dan juga F tabel ini 2,08. Jadi terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diajar dengan penemuan metode inquiry, penemuan terbimbing, penugasan, dan metode ekspositori. Dengan demikian, metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa. Atau perbedaan metode membaca mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah teman-teman, itulah dia uji manual dan juga SPSS pada uji hipotesis dengan ANOVA 1 jalan. Saya yakin masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan yang baik secara lisan atau tulisan yang saya lakukan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bunga Satriadiani dengan NPM 1022024 tahun 2007. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu.